Hey, kali ini aku akan membuat video tentang event yang ada di eFootball saat ini, yaitu Free ke-8 Epic saat ini. Jadi di sini aku akan membahas kelebihan, kekurangan, tipe pemain, serta pemain mana yang akan kamu butuhkan. Langsung saja, let's go. Yang pertama ada Gabriel Omar Batistuta yang berposisi sebagai center forward. Dia ini bertipe striker klasik dengan tembakan keras dan positioning tajam. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia mempunyai penyelesaian yang tinggi di angka 94 dan dia mempunyai keahlian lagi phenomenal finishing ya. Serta shoot power dia ada di angka 95 dan attacking awareness-nya ada di angka 97. Jadi ini sangat worth it untuk kamu yang butuh striker house goal. Lalu kita lihat ke statistik selanjutnya. Kontrol bola, dribble. Ya, di sini di angka 84, 83, dan 81. Jadi sepertinya kurang efektif untuk kamu yang ingin melakukan manuver dribble pakai Gabriel Omar Batistuta ini ya. Jadi agak berat walaupun dia mempunyai kecepatan dan akselerasinya 90 dan 94 ini ya. Karena kenapa? Karena dia mempunyai dribble yang kurang bagus tapi punya kecepatan yang tinggi dan akselerasi yang tinggi. Itu dia cocoknya itu bergerak tanpa bola atau dia menerima bola terobosan ya. Jadi tidak cocok untuk kamu melakukan dribble. Lalu selanjutnya ada di fisikal ya, sundulan, kontak fisik, lompatan, keseimbangan, dan stamina. Di sini lumayan bagus ya, karena dia juga mempunyai tinggi 185 cm dengan kontak fisik 85, keseimbangan, lompatan 82, dan sundulan 85. Jadi ini bisa jadi opsi kamu untuk melakukan duel udara, bahkan bisa menerima header ya dari crossing dari wingback kamu ataupun sayap kamu. Lalu yang terakhir itu di sini ada eksekusi bola mati atau lengkung. Di sini ada di angka 73 dan 71. Saya tidak sarankan untuk kamu menggunakan batigol mengambil free kick ataupun tendangan bebas ya. Dia cocoknya hanya melakukan support dari luar kotak penalti, bahkan di dalam kotak penalti, karena dia mempunyai finishing yang sangat bagus. Untuk form Gabriel Batistuta, dia ini sangat stabil ya. Ada di angka 10% untuk naik tandanya ke atas dan 53% ada di tanda miring ke atas ya, atau bisa dibilang ini sangat-sangat stabil. Bahkan 0% kemungkinan dia ada di angka out of perform ya. Di sini skill tampilan Batistuta itu mempunyai sundulan sampai ke area udara ya. Dia ini sangat cocok untuk kamu melakukan duel-duel atas dan juga bisa melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Dan untuk player model ini dia ada di angka 179 untuk panjang kakinya, bahunya, dan bahkan lompatannya bisa di angka 269,2 cm. Ini sangat cocok untuk kamu yang membutuhkan striker yang kuat ya. Dan saya sarankan ketika kamu mengambil batigol, kamu harus setidaknya mempunyai skill umpan one touch pass ya, atau umpan satu sentuhan. Dan selanjutnya ada Michael Owen yang berposisinya sama seperti batigol, yaitu goal poacher. Dia ini sangat cocok untuk kamu yang menggunakan counter attack ya. Terlebih striker ini sangat mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, speed di angka 91, akselerasi di angka 99, offensive awareness di angka 95, dan finishingnya di angka 95 juga. Untuk kontrol bola, dribbling sampai ke lengkungan di bawah ini ada di angka yang biasa saja ya. Jadi tidak ada yang terlalu spesial. Dan untuk shoot power di angka 86, lompatan di 77, dan stamina-nya ada di angka 81, serta di physical kontaknya itu ada di angka 66. Jadi untuk shoot power tidak terlalu bagus, tapi lumayan juga ya di angka 86. Tapi untuk kamu yang ingin melakukan duel-duel header, duel 1 lawan 1 untuk match up dengan back lawan, menurut saya ini kurang cocok karena dia mempunyai player model yang sangat pendek ya. Tinggi McLawan itu ada di angka 173. Dia ini sangat-sangat pendek, jadi tidak cocok untuk kamu yang ingin melakukan duel. Dan dia mempunyai form yang sangat bagus, ada di angka 18% untuk naik ke performa terbaiknya, 30% untuk form yang sangat-sangat stabil, dan 50% di form yang normal, dan 0% dia outperform. Dan kelebihan yang lain, Owen itu mempunyai skill pengganti super atau super sub. Jadi ini sangat cocok untuk kamu gunakan di babak kedua ya. Dia akan bisa menjadi super sub. Dan untuk booster saya sarankan kamu menambahkan agility plus 1. Di sini agility plus 1 itu menambahkan speed, akselerasi, stamina.
dan bahkan balance ya. Ini sangat cocok untuk Michael Owen. Lalu yang selanjutnya, di sini ada Hidetoshi Nakata berposisi sebagai IMF atau Hall Player. Dia ini menurut saya bagus ya. Dia mempunyai ball control sampai ke passingnya di angka 90 semua. Jadi dia ini sangat licin ya dalam kontrol bola dan juga passingnya bagus. Dan disertai oleh akselerasi 90, speed 87 dan balance itu ada di angka 88. Jadi ini bisa jadi opsi untuk kamu yang lagi membutuhkan IMF atau second striker yang bisa melakukan manuver ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Dan untuk di finishing lengkungan sampai ke powernya ini bisa dibilang lumayan untuk angka Hall Player seperti ini ya. Jadi saya kasih angka 7 dari 10 untuk Hidetoshi Nakata ini ya, dalam hal finishing sampai ke shoot power ini ya. Dan untuk stamina, balance, dan physical kontaknya ini saya cukup suka juga dengan Hidetoshi Nakata. Dia ada di angka 86 staminanya, balance 88, tapi untuk physical kontaknya no ya. Ada di angka 77, lompatannya juga ada di angka 68. Jadi kurang cocok ya untuk melakukan duel-duel ya. Dia cocok ya untuk melakukan passing, menjadi pantulan, serta untuk lari menusuk ke depan ya. Cuman untuk lari menusuk ke depan ini ofensifnya ada di angka 79, jadi mungkin kurang efektif juga untuk lari menusuk ke depan ya dia. Dan juga di sini ada player modelnya. Dia ini kekurangannya, minusnya itu ada di tinggi badan dia. Tinggi dia tuh ada 175, serta player model dia tuh benar-benar pendek ya. Di sini kekurangannya. Dan untuk skill, dia mempunyai super sub, double touch, bahkan sampai ke one touch pass ya. Ini sangat cocok untuk kamu jika kamu ingin mengendalikan midfielder dari tengah ya. Kamu bisa memakai Hidetoshi Nakata. Dan formnya ini dia stabil, jadi bagus untuk kamu menjadikan pemain inti. Dan untuk booster, saya sarankan boosternya itu kamu bisa menambahkan Fantasista ya. Ini Fantasista, atau kamu bisa melakukan passing. Lalu kita ke Daniel Van Buiten yang bertipe sebagai CB Destroyer. Di sini ya, angka bertahannya itu dan headernya itu cukup bagus, bahkan sangat bagus ya. Ada di angka 99 untuk header, serta defensifnya itu ada di angka 96, 97, 98 dan agresinya di angka 92. Lompatan 94 dan physical kontaknya ada di 94 juga. Dan tinggi badan dia ada di 197. Ini player modelnya sudah sangat full ya. Jadi dia ini cocok untuk kamu yang ingin melakukan match up, duel udara atas, duel dari bawah juga. Dia ini sangat cocok. Tetapi ada minusnya. Minusnya itu ada di speed dan staminanya. Benar-benar sangat kurang. Ada di angka 77 dan speednya ada di angka 76. Tapi untuk performa Daniel Van Buiten ini dia stabil. Kamu bisa lihat di sini 10%, 53%, 36%, bahkan outperformnya ada di angka 0% ya. Dan untuk booster, saya sarankan kamu bisa menambahkan shutdown juga ya. Dia akan naik ke 103. Jika kamu membutuhkan back bertipe destroyer yang tinggi dan defensifnya juga bagus, serta menang dalam duel udara, Daniel Van Buiten bisa jadi pilihan untuk kamu. Lalu ada Massimo Odo yang berposisi sebagai RB atau bek kanan yang bertipe offensive wingback. Di sini kalian bisa lihat ya, statnya itu tuh biasa saja ya. Tapi untuk staminanya ada di angka 100, speednya itu ada di angka 93. Jadi jika kamu bandingkan dengan back-back modern yang sekarang mungkin kurang efektif ya. Tapi jika kamu membutuhkan RB atau kamu membutuhkan back yang benar-benar kuat dalam bermain 90 menit, Massimo Odo bisa jadi pilihan untuk kamu. Untuk attacking Massimo Odo ini bisa dibilang dia ini cukup komplit ya, dari ofensif sampai ke lengkungan dia ada di angka 84 sampai ke angka 80. Jadi dia ini tuh bisa jadi opsi untuk kamu memegang bola dari sisi kanan ya, atau bahkan bisa crossing ada di angka 86. Dan untuk bertahannya itu ada di angka 85 dan agresinya sampai ke angka 82. Jadi ini bisa jadi opsi juga ya untuk kamu yang ingin melakukan bertahan menggunakan 5 back ataupun 4 back. Kamu bisa memasang Massimo Odo. Serta player modelnya ini untuk
posisi bek kanan ini lumayan tinggi ya, 182. Di sini kamu bisa melihat ini cukup bagus untuk bek kanan untuk melakukan duel udara atas, bahkan duel-duel bola datar dari bawah ya. Lalu untuk formnya ini bisa dibilang juga lumayan. Ada di angka 18%, 31, 50, bahkan 0 ya di outperformnya. Dan untuk boosternya ini saya sarankan kamu bisa menambahkan crossing plus 1. Kita masih kembali ke pemain AC Milan lagi. Di sini ada Christian Abbiati yang berposisi sebagai goalkeeper dan tipenya itu adalah kiper agresif. Untuk kiper yang tinggi 191 cm dan mempunyai player model yang cukup tinggi untuk seorang goalkeeper, ini bisa jadi opsi untuk kamu ya jika kamu membutuhkan goalkeeper. Dan untuk statistik di kiper ini sudah cukup bagus. Ada di angka 96, 87, 92 sampai ke 90 ya. Dan lompatan Abbiati ini ada di angka 88. Wow. Lumayan tinggi juga ya. Lompatan dia ada di angka 88. Jadi Abbiati ini mungkin bisa jadi opsi kamu juga atau bahkan saya ya, kalau saya membutuhkan goalkeeper. Untuk booster sudah pasti kamu harus menggunakan yaitu goalkeeping plus 1 untuk menambahkan kredibilitas dia sebagai goalkeeper. Lalu yang selanjutnya ada pemain Barcelona yang bernama Ludovic Giuli yang berposisi sebagai winger kanan yang bertipe roaming flank atau sayap penjelajah. Untuk seorang winger, ball control, dribbling sampai ke dribble ketatnya ini ada di angka 95 sampai ke 98. Wow, cukup licin juga ya. Dan untuk speed, akselerasi dan balance ini ada di angka 96, 99 dan 86. Cukup cepat juga. Walaupun speednya ada di angka 86 ya. Jadi dia bisa dibantu oleh akselerasi dan dibantu juga oleh ball control serta dribble ya. Tetapi untuk stamina ini ada di angka 85. Jadi jika kamu menggunakan dia terus-menerus, stamina-nya dia bisa habis ya. Belum lagi dia bertipe sayap penjelajah, dia akan menusuk ke tengah ya. Lalu di sini kekurangan dia itu ada di passing, finishing, dan sudah tentu ada di tinggi badan dia. Tinggi dia itu ada di 164 cm. Jadi dia kurang cocok untuk melakukan duel ya. Kamu mungkin menggunakan Giuli, cocoknya itu untuk bisa manuver dribble ya, menusuk ke depan, melakukan transisi dari sayap ya. Untuk skill yang dimiliki oleh winger ini sudah cukup bagus. Dia mempunyai double touch, first time shot, umpan satu sentuhan, dan umpan terobosan, serta bisa crossing juga dia ya. Cukup bagus juga untuk seorang winger. Dan performa dia ini ada di angka 18%, 31 sampai ke 50%. Cukup stabil juga dia. Dan untuk booster, saya sarankan kamu bisa menggunakan ability plus 1 atau kamu bisa menambahkan teknik plus 1 ya. Itu saran dari saya. Dan yang terakhir itu ada Dennis Bergkamp, pemain Ajax Amsterdam atau legenda Arsenal ya. Dia juga idola saya kok. Idola saya nomor 1 Dennis Bergkamp. Ayo kita bahas. Dennis Bergkamp ini berposisi sebagai IMF. Tipe dia adalah hole player atau pemburu celah. Di sini kamu bisa lihat ya statistik Dennis Bergkamp itu untuk ball control, dribbling sampai ke dribble ketatnya itu ada di angka 99, 93 dan 95. Bagus ya, seperti di aslinya juga. Dan untuk passingnya itu 86. Tapi tenang saja, Dennis Bergkamp ini mempunyai game changing pass ya. Jadi dia bisa ketolong oleh game changing passnya ya. Serta finishingnya juga kurang terlalu efektif ya, ada di angka 81 sampai ke playstaking, sampai ke lengkungan juga ada di angka 83. Lalu kita bahas tentang speed sampai ke stamina-nya. Speednya ada di angka 81, 84 untuk akselerasinya. Jadi kurang begitu cepat ini Bergkamp ini ya. Dan shoot power itu ada di angka 83. Balance-nya juga ada di angka 86. Jika kamu bandingkan dengan Nakata tadi, Nakata menurut saya lebih bagus. Dan stamina-nya juga ada di angka 87. Lalu kita ke performa Dennis Bergkamp. Di sini cukup stabil, ada di angka 10%, 83 dan 36,4.
Jadi cukup stabil jika kamu ingin menggunakan Dennis Bergkamp sebagai pemain utama kamu. Dan untuk skill Dennis Bergkamp ini, dia mempunyai skill yang cukup baik ya. Dia mempunyai one touch pass, umpan terobosan, serta kamu bisa melakukan lengkung dari luar ya. Cukup bagus. Tetapi minusnya Dennis Bergkamp ini, dia ini sangat lambat ya. Tidak cocok untuk kamu menjadikan dia sebagai pemecah kebuntuan di depan. Dia cocoknya itu menjadi IMF atau second striker ya, untuk penyuplai bola ke striker atau bahkan ke winger. Dan untuk booster, saya sarankan kamu bisa menggunakan agility ya. Kamu bisa menggunakan agility. Kamu bisa lihat statnya juga bisa naik ke 100 untuk Dennis Bergkamp ini. Oke, seperti biasa kita di sini ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Yang pertama itu Batistuta. Dia itu best finisher ya, karena dia juga mempunyai fenomenal finishing. Kelebihannya itu finishing yang tinggi, heading yang lumayan kuat, serta power shoot yang sangat powerful. Dan kekurangannya itu dia kurang cepat dan dribblingnya biasa-biasa saja. Lalu ada Michael Owen. Dia ini striker cepat dan cocok untuk kamu yang menggunakan strategi counter attack. Kelebihannya dia itu kecepatan dan akselerasi tinggi, pergerakan tajam, dan bisa menjadi salah satu alternatif super sub di tim kamu. Kekurangan dia itu mudah jatuh dan tidak unggul di udara, atau fisik dia kurang mendukung ya. Dan Hidetoshi Nakata selanjutnya, kegunaan utama dia itu gelandang serang yang fleksibel. Kelebihan dia dribble yang bagus. Bagus bisa jadi salah satu IMF Hall player alternatif yang terbagus di game ya buat saya, tapi nggak bagus-bagus banget. Kekurangannya itu dribblingnya kurang halus ya. Bedain ya mana kurang halus dan dribble yang bagus. Duel fisik yang lemah. Tapi di balik semua itu Hidetoshi Nakata bisa jadi pilihan kamu, bahkan bisa jadi pilihan saya juga ya. Lalu selanjutnya ada Daniel Van Buiten, bek tengah tangguh untuk bola-bola udara. Kelebihannya tinggi dan kuat serta bagus untuk duel udara. Tetapi kekurangannya itu dia ini sangat lambat, kurang lincah dalam bertahan ya. Lalu ada Massimo Odo, bek sayap klasik dengan crossing yang lumayan bagus. Crossing akurat ya. Tetapi untuk ukuran bek yang ada di angka 85 ke atas, bagus sih akurasi passingnya ya. Dan dia ini bisa mendukung serangan dari sayap kamu ya. Serta kekurangannya itu tidak terlalu cepat dan defensifnya kurang solid. Kenapa tidak terlalu cepat? Karena akselerasinya untuk saya itu tuh masih kurang. Dan Christian Abiati, goalkeeper. Dia ini bisa jadi kiper andalan kamu dan tipe konsentratif, atau dia ini kiper yang bertipe agresif. Kelebihannya itu refleks dia baik dan stabil. Kekurangannya adalah tidak setangguh kiper meta modern sekarang yang dirilis oleh Konami ya. Serta selanjutnya itu Ludovic Giuli, posisinya winger. Winger cepat untuk serangan dari sisi dan menusuk ke tengah. Dribbling dan kecepatan tinggi dan cukup tajam juga dia. Kekurangannya itu fisiknya lemah dan umpan yang biasa-biasa saja. Lalu yang terakhir ada Dennis Bergkamp, SS IMF. Kegunaan dia itu playmaker kreatif di lini depan ya, walaupun tipenya dia hall player, tapi bisa jadi alternatif untuk kamu melakukan suplai bola ke depan. Kelebihannya itu teknik serta passing yang bagus, dan kekurangannya itu tidak cepat serta fisiknya yang kurang kuat. Baik, jadi semua pemain itu sudah saya jelaskan ya, karakteristiknya, kelebihannya, serta kekurangannya juga. Semua pilihan itu ada di kamu. Jika kamu membutuhkan seorang striker, kamu bisa ambil Batistuta atau bahkan bisa ambil Owen ya. Tapi jika kamu membutuhkan mid untuk menyuplai bola, kamu bisa mengambil Hidetoshi Nakata atau bahkan Dennis Bergkamp. Dan jika kamu membutuhkan center back yang benar-benar solid, kamu bisa ambil Daniel Van Buiten. Dan bahkan untuk kamu ingin melakukan penetrasi dari samping atau bahkan kamu kekurangan wingback, kamu bisa mengambil Massimo Odo. Dan jika kamu mempunyai kiper yang kurang bagus, Christian Abiati bisa jadi opsi untuk kamu. Dan jika kamu juga ingin menggunakan winger untuk melakukan dribbling manuver ke depan, kamu bisa ambil si Ludovic Giuli ini ya. Jadi itu bagaimana kehendak kamu ya. Tapi jika kamu bertanya, saya akan pilih apa? Saya akan pilih antara Hidetoshi Nakata atau Daniel Van Buiten ya. Jadi cukup sampai situ saja video saya hari ini. Jika kamu ingin request video apa selanjutnya, kamu bisa
tulis di kolom komentar. Tetapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Bye.